Tata cara persembahan online menggunakan kode QR. Langkah pertama, scan kode QR dengan aplikasi pembayaran digital yang Anda miliki. Pada contoh kali ini, kami menggunakan ShopeePay. Namun, Anda bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital lainnya. Langkah kedua, silakan mengisi jumlah taburan Anda. Setelah itu, tekan tombol lanjutkan. Langkah ketiga, masukkan PIN, maka persembahan Anda akan diproses. Selanjutnya, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa persembahan Anda telah berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita kembali lagi dalam live streaming. Saya percaya semua dalam anugerah Tuhan, semua dalam proteksi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, saya undang semuanya yang ada di rumah, dimanapun, kita meluangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kami. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami ada dan kami boleh menyembah-Mu, kembali datang sujud, membawa setiap hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap apa yang menjadi pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita sembah Dia. Kita bawa setiap ucapan syukur kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka sebab Engkau ajaib. Kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap nyanyian kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik.
Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hanya Tuhan kekuatan kita, mari kita pujikan pujian ini lebih sungguh lagi. Sebab Allah kita adalah kekuatan kita. Amin. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banggaku selama-lamanya, selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banggaku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banggaku selama-lamanya. Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber kuat kami Tuhan. Allah sumber kuatku dan banggaku selama-lamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau yang setia. Kekuatan kami hanya daripada Engkau. Penghiburan kami hanya daripada Engkau. Hanya Engkau alasan kami untuk hidup Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang mulia. Terima kasih Tuhan. Bapakku, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi rema buat setiap kami, bertumbuh dan berbuah dengan baik, sehingga setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kami. Demikian setiap sekeliling kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penghiburan buat setiap kami Tuhan. Lewat firman-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang saat ini berbeban berat Tuhan angkat. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, kami terima setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Dengan hati yang tulus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita yang percaya kita mau katakan, amin. Saya undang. Shalom semua, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, segar, dalam perlindungan, dalam berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Siap belajar pagi hari ini? Bulan ini adalah bulan yang menurut saya berat, karena kita belajar sesuatu yang berat. Ya, makanan keras untuk bulan ini ya. Kalau beberapa waktu kita belajar hal-hal yang mungkin tidak terlalu keras, dan mungkin bulan ini terlihat sangat keras ya. Tetapi itu baik buat kita semua untuk pertumbuhan rohani kita. Saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Saya enggak mengatakan latihan badani tidak berguna. Firman Tuhan juga katakan bahwa terbatas gunanya, bukan tidak berguna. Ya. Kalau beberapa waktu saya sempat latihan workout gitu ya, supaya membakar lemak beberapa gitu kan. Saya lakukan itu, dan beberapa hari terakhir ini juga saya sedikit-sedikit mulai latihan lagi supaya badan saya lebih bugar gitu ya. Bonusnya mestinya bisa lebih langsing gitu bonusnya ya. Tetapi Tuhan katakan bahwa itu terbatas gunanya, bukan enggak berguna, tetapi terbatas, ya, sekali lagi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi, ibadah berguna dalam segala hal. Ini menarik Bapak Ibu, kalau kita katakan ibadah, mungkin kita berpikir bahwa ibadah itu datang ke gereja, ibadah minggu, ya, lalu ibadah hari Jumat, LHU, Live Him Up, atau acara-acara yang lain, yaitu ibadah. Tetapi kita bisa belajar bahwa ibadah, karena kita ini tubuh Kristus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Dikatakan firman Tuhan seperti itu. Artinya setiap hari kita ini ibadah. Setiap saat kita ibadah. Senggol kanan kirinya, setiap hari loh kita ibadah. Dengan cara apa? Mempersembahkan tubuh. Tubuh ini harus dikuasai sepenuhnya, supaya tubuh ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas tubuh kita. Tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Sudah lunas dibayar, dikatakan begitu. Nah, apa sih ibadah itu? Itu bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Kalau kita belajar dari terjemahan lain, di situ ditulis godliness atau kesalehan. Bisa saya artikan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan untuk kesalehan itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi, latihan untuk kesalehan.
Ada hal-hal di dalam diri kita itu yang menghambat untuk kita ini bisa menjadi saleh. Seperti yang dikatakan Alkitab, godliness. Mungkin kepahitan kita, kekerasan hati kita, itu yang menghambat untuk kita bisa jadi godliness. Atau ada dosa di dalam hidup kita. Nah, kalau kita berpikir bahwa ternyata kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena ibadah di situ dikatakan mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Artinya itu yang harus kita kejar. Ya, itu yang mestinya kita kejar secara prioritas. Di terjemahan yang lain dikatakan bahwa ibadah itu adalah spiritual training. Spiritual training. Kalau latihan badani dikatakan tadi ya latihan atau training physical, secara fisik kita latihan. Tetapi ada yang disebut latihan secara spiritual, rohani kita perlu dilatih. Ya, rohani kita yang dilatih. Karena yang mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sekali lagi saya bandingkan dengan Alkitab yang lain, The Message, dikatakan bahwa ibadah di situ ditulis disiplin in God atau tertib di dalam Tuhan. Disiplin, tertib, disiplin. Kita perlu latihan untuk kita disiplin secara rohani. Disiplin rohani. Hal ini kita tidak, mungkin kita bayangkan, oh saya sudah datang ke hari Minggu ibadah. Kalau kita berpikir bahwa latihan spiritual training atau kesalehan itu didapat dari khotbah saja, kita salah Bapak Ibu. Ya. Dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu, gedung yang mewah, yang besar, sound systemnya bagus, segala sesuatunya tersedia, fasilitas. Gedung yang seperti itu nggak berguna sekarang. Kita bisa lihat kita semua beribadah di rumah masing-masing. Ya. Kalaupun ada tayangan online itu hanya untuk memfasilitasi, tetapi pada prinsipnya kita dituntut dalam situasi seperti ini untuk bisa mandiri, ketemu Tuhan sendiri. Gereja, kalau dikatakan gereja adalah tubuh Kristus, gereja adalah kita, ini saatnya. Gereja sekali lagi bukan bangunan, gereja sekali lagi bukan gedung. Ya, bukan gedung sama sekali. Tuhan ngomong nggak ada urusannya sama gedung. Tetapi yang namanya kesalehan, yang namanya spiritual training, yang namanya disiplin in God atau ketertiban rohani, itu didapat dari latihan di kelompok kecil. Katakan kelompok kecil. Katakan sekali lagi kelompok kecil. Berapa banyak kalau kita datang, kalau mungkin punya pengalaman datang ke gereja yang besar dan kita nggak kenal dengan kanan kiri kita. Paling kita kenal dengan yang ajak atau saudara kita, tapi nggak kenal dengan kanan kiri kita. Saya beberapa kali ada kesempatan datang ke gereja yang sangat besar dan saya nggak kenal kanan kiri kita. Keluar aja, masuk aja. Bukan itu salah, saya nggak ngomong itu salah ya. Ada gereja, gedung yang bagus, lalu ada khotbah yang bagus, itu salah. Saya nggak ngomong begitu. Tetapi untuk kita bisa dilatih, untuk kita bisa ada spiritual training, tidak bisa dalam pertemuan-pertemuan yang besar seperti itu. Mungkin kita berpikir bahwa khotbah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu bisa melatih kita. Tidak. Saya dapati orang yang punya kesaksian sehari 3, sehari 4, sehari 5 khotbah-khotbah dari YouTube. Hidupnya sama saja tuh. Gak ada perubahan. Artinya itu bukan latihan. Bukan di situ tempat latihannya. Oh kita bagus, kita dikuatkan imannya, saya nggak ngomong nggak berguna ya. Khotbah-khotbah di YouTube itu, saya nggak ngomong nggak berguna. Itu bagus menguatkan iman kita. Itu bagus sekali menolong kita mengerti firman Tuhan.
Tetapi kalau kita kerucutkan bahwa kesalehan, spiritual training yang dikatakan tadi di ayat bahwa ibadah itu, latihan-latihan itu nggak bisa didapat dengan cara seperti itu. Mesti ada dalam satu kelompok kecil. Kenapa kelompok kecil? Kita bisa dengan mudah kita ditegur, ya. Kalau ada kesalahan, ada hal yang nggak benar kita tegur. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amati dalam berita-berita terakhir ini ya, beberapa ahli, banyak berita mengatakan bahwa situasi ini tidak berlangsung sebentar. Sewaktu 2 minggu awal itu mulai diumumkan bahwa ada social distancing dan seterusnya, saya berpikir nggak akan sebentar, ini bisa 3 bulan dan sekarang sudah 6 bulan ya. 6 bulan ya, 5 atau 6 bulan gitu kan. Dan ada gelombang kedua, PSBB gelombang kedua. Ya. Mulai ketat lagi yang harus dites dan seterusnya. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Dan kalau ini berlangsung lama, kalau kita menggantungkan pertumbuhan rohani kita pada pertemuan-pertemuan di gereja, gedung, pertemuan-pertemuan yang sebesar itu, dan saya pastikan bahwa rohani kita akan lemah. Kalau kita menggantungkan kondisi rohani kita kepada khotbah-khotbah di sosial media, YouTube atau apapun itu, saya pastikan tidak dalam waktu yang lama rohani kita akan lemah. Kalau kita baca di atas, di ayat yang pertama. Tetapi roh, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Jadi perikop dari ayat ini adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Di waktu ke depan semakin akan ada banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kita harus sendiri yang punya kekuatan, kita harus sendiri punya kemampuan untuk menyaring. Kita sendiri harus punya kekuatan untuk menolak setiap ajaran-ajaran itu. Caranya tidak ada cara lain kecuali kita berlatih. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang pasif, hanya dengar khotbah, hanya datang kebaktian, hanya datang acara-acara seperti itu. Kita mesti proaktif untuk kita merelakan diri jadi murid. Karena ke depan kita harus memuridkan, Bapak Ibu. Nggak mungkin kalau kita mau memuridkan tetapi kita sendiri nggak jadi murid. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ke depan semakin banyak ada orang murtad. Kalau kita menggantungkan diri kepada acara-acara, sekarang kita nggak bisa datang ke gereja, gedung, nggak bebas. Ya, saya punya keyakinan ini nggak akan sebentar, akan lama. Kalau kita belajar dari sejarah, Mas Budi ingat itu flu Spanyol berapa tahun? 200 tahun ya, 200 tahun, 2 abad. Ya, beberapa jenis flu ada yang 3 tahun. Bayangkan kalau 10 tahun aja kita kondisi kayak gini, apa rohani kita nggak hancur, nggak mati? Kalau kita nggak mau proaktif untuk menyediakan diri untuk diajar, proaktif menyediakan diri untuk dilatih. Mungkin pembimbing kita, mungkin ketua home kita, mungkin gembala kita mungkin nggak sempurna, memang masih banyak kekurangan. Tetapi di dalam pemuridan dikatakan bahwa satu pengetahuan baru atau satu hal baru ditularkan ke yang lain. Paulus katakan, apa yang kau terima daripadaku, beritakan itu, percayakan itu kepada yang lain. Kurang lebih begitu pesan Paulus kepada Timotius. Artinya cukup kita satu, kita ngerti tentang apa? Kita ngerti tentang keselamatan, lalu kita ajarkan orang tentang keselamatan. Kita ngerti, kita lagi belajar tentang baptisan, kita ajarkan ke yang lain tentang baptisan. Kita baru ngerti tentang doa, kita ajarkan ke orang lain tentang doa. Lalu kita akan dapat yang baru, Kesaksian pribadi Bapak Ibu, semenjak saya ditahbiskan atau dilantik jadi gembala, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan dan ada banyak hal saya mengalami hal-hal yang baru. Justru pada saat saya punya tanggung jawab untuk menggembalakan. Jadi
Kalau kita berpikir bahwa nunggu sempurna untuk kita memuridkan, kita nggak akan pernah memuridkan. Atau kita nunggu pembina, pembimbing kita, mentor kita, ketua umum kita sempurna dulu baru kita mau dimuridkan, selamanya kita tidak akan pernah jadi murid. Mungkin kita berpikir, sudahlah, yang penting saya jadi orang Kristen, saya sudah terima keselamatan, saya datang ke gereja, saya persembahan. Mungkin kita berpikir seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada. Sekali lagi saya katakan, kita nggak selamanya bisa mudah beribadah. Kita nggak selamanya bisa, ini aja kita susah. Coba bayangkan 1 tahun, 2 tahun kondisi seperti ini. Kalau pemikiran kita masih sama, saya cukup jadi orang Kristen, saya cukup datang ke gereja, saya cukup persembahan saja. Saya nggak bisa melayani, tetapi saya kirim uang saya. Oh no, semuanya nggak akan ada artinya Bapak Ibu. Kalau kita nggak jadi murid, karena ke depan kita harus semakin memuridkan. Karena di situ di warning oleh Paulus bahwa ke depan akan ada banyak orang murtad. Kita nggak ngerti siapa di antara orang-orang yang murtad itu. Bisa saudara-saudara kita, bisa sekitar kita, bisa suami kita, bisa istri kita. Tolak dalam nama Yesus. Tetapi ini warning, kita nggak bisa sepelekan. Kalau kita mulai sekarang kita nggak mau dilatih, nggak mau dimuridkan, kita akan ketinggalan. Tiba-tiba kita udah kaget, loh orang itu udah murtad, aduh teman saya udah murtad. Kita nggak punya bahan untuk menguatkan iman mereka. Karena kita telanjur terbiasa untuk terima. Salah satu gereja besar di Indonesia, kebetulan namanya juga Gereja Besar Indonesia. Dalam satu rapat, ini di sosial media ya, ini sudah tersebar di sosial media, jadi saya nggak beritakan sesuatu kejelekan satu gereja, enggak, ini sudah di sosial media, sudah rame, dirapatkan bahwa persembahan tinggal 15%, untuk bayar gedung saja nggak bisa, kontrakan 50 juta, 20 juta, 30 juta, 1 bulan. Mereka udah mulai bingung, para full timer udah nggak bisa digaji. Kalau ini terus-terusan udah punah nanti yang namanya gereja gedung punah. Yang akan tinggal adalah pemuridan. Setuju Bapak Ibu? Untuk itu siapkan diri kita, relakan diri kita untuk kita mau dimuridkan. Ya. Pertemuan kecil, pertemuan kelompok, mulai dari yang sederhana. Respon dong kalau ada WA group, respon dong kalau ada ketua home share something. Entah itu renungan, entah apa gitu kan. Mulai dari hal yang kecil, respon Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bingung, ini dikasih sesuatu yang rohani nggak ada yang respon. Tetapi kalau dikasih sesuatu yang lucu-lucu, cepet banget responnya. Ayo kita mau belajar, yuk. Latihan badani terbatas gunanya. Kalau kita nggak berlatih dari sekarang, kita akan terkaget-kaget nanti ke depan, Bapak Ibu. Mulai dari pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, ketua home yang ada, ayo kita belajar. Sungguh-sungguh untuk dimuridkan, sungguh-sungguh mengelola home yang sudah ada. Jangan nanti kita terlambat. Tiba-tiba ada orang yang murtad di antara kita. Ketua home siap? Siap respon? Kalau ada WA? Berat kayaknya. Saya kadang bingung respon WA grup. Nggak bisa, tapi update status di Facebook bisa. Ayo ngakulah. Saya tahu orangnya. Suami-suami, katakan ke sebelahnya, saya tahu orangnya. Istri-istri, katakan ke sebelahnya, saya tahu orangnya. Heran saya terus terang gitu. Nggak respon di WA yang jelas-jelas di situ tempat untuk kita sharing, berbagi. Nggak bisa komen. Tapi di sosial media yang lain cepet sekali komen. Pagi-pagi udah ada yang komen. Heran saya. Karena saya mantau.
Aduh. Menurut saya tidak ada yang secepat saya merespon. Memuji diri. Tapi ini serius Bapak Ibu, mulai dari hal yang kecil. Ya. Maafkan saya kalau khotbah ini terlalu keras untuk sebagian dari kita. Tetapi percayalah bahwa karena saya mengasihi Bapak Ibu semua. Saya sangat rindu Bapak Ibu dibangun ya. Untuk itu saya dorong kemarin beberapa waktu yang lalu, ayo ketua home bikin tayangan. Baru satu, Brother Harry. Kasih hai sama Brother Harry. Sekalipun ya masih kurang, ya namanya belajar, itu gak apa-apa. Ayo yang lain, ketua home yang lain, masa 1 menit itu gak bisa, ayo belajar. Ayo belajar. Semuanya ya, termasuk anggota home, ayo respon kalau dikasih sesuatu, share tentang ayat atau apapun gitu. Sekali lagi saya ingatkan, ke depan akan ada banyak orang murtad. Ya. Firman Tuhan katakan begitu. Kita mesti siap sebagai agen-agen kerajaan Allah untuk menolong mereka, menjangkau mereka. Ya. Kalau dikatakan bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Ya kan? Pergi jadikan semua bangsa murid. Tetapi di ayat yang lain dikatakan, selamatkanlah domba-dombaku. Pergi kepada domba-domba yang hilang. Ini equal, saya mau jelaskan sedikit. Menginjil atau pergi, beritakan Injil, itu penting ya. Tetapi pergi kepada domba-domba itu juga penting. Domba-domba berkata, menggambarkan orang yang sudah terima Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, orang percaya. Kenapa kita masih perlu dua-duanya? Itu perintah. Dua-duanya perintah, dua-duanya penting untuk kita kerjakan. Menjangkau jiwa baru dan menjangkau jiwa yang sudah mengenal Tuhan. Dalam arti apa? Kita menguatkan mereka, jangan sampai mereka tersesat. Untuk itu kalau saya temukan ada statement-statement rohani di sosial media dan tidak alkitabiah, saya pasti komen. Karena itu bisa menyesatkan. Jangan diam. Jangan diam, jangan mau ditipu. Yang dikatakan, kita harus sehati orang Kristen, ya jangan serang-serangan. Enggak, bukan soal itu. Ini masalah domba bisa tersesat. Kita jangan diam. Tentunya kita harus belajar mana yang benar alkitabiah. Saya temukan banyak sekali statement yang rohani, yang sepertinya rohani tapi enggak alkitabiah. Sama, kita harus jangkau domba-domba dan kita juga harus beritakan Injil. Pergi sama equal, ya. Oke Bapak Ibu, pagi hari ini cukup keras, tapi saya percaya bahwa makanan keras itu menguatkan kita. Makanan keras itu menyehatkan kita. Saya undang tim PW atau WL atau song leader untuk kita sembah Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
hati ini sepertimu Yesus Tuhan. Haleluya. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan yang tertinggi atas setiap kita adalah memuridkan. Tetapi itu tidak akan pernah sampai kalau kita sendiri tidak pernah mau untuk dimuridkan. Untuk itu saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Relakan dirimu untuk dimuridkan. Letakkan dirimu dalam satu home-home yang ada. Dan tunduk kepada setiap kepemimpin yang ada. Relakan dirimu untuk ditegur. Relakan dirimu untuk diajar. Supaya rohani kita terlatih. Kita menjadi satu pribadi yang godliness, saleh. Kita menjadi satu pribadi yang disiplin. Berikan hatimu, berikan hidupmu untuk diajar, untuk dibentuk. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak untuk kita semua berdoa. Taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan untuk Engkau bentuk, untuk terus Engkau ajar, untuk aku jadi murid, tidak sekedar jadi pengikut, tidak sekedar jadi orang percaya, tetapi aku mau jadi murid-Mu Tuhan. Memang berat, tetapi kami percaya bahwa itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang sedang Kau siapkan untuk setiap kami Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kami percaya, aku percaya kasih karunia-Mu cukup untukku Tuhan. Untuk aku jadi murid-Mu Tuhan. Jamah hatiku hari ini juga Tuhan.